Assalamualaikum, halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti yang sedang menyimak video ini, selalu tersenyum berseri. Hari ini kita akan membahas materi tentang angka bena, aturan pembulatan bilangan, galat, galat absolut, dan relatif. Apa sih itu angka bena? Angka bena biasa disebut juga angka berarti, angka penting, atau adalah angka yang digunakan secara pasti. Serta lain itu dapat dimisalkan angka bena suatu bilangan C adalah sembarang angka yang diberikan C kecuali untuk 00 di kiri angka tak 0 pertama yang bertindak untuk mencocokkan posisi titik atau koma desimal. Sekarang kita bisa lihat contoh-contoh dari angka bena. Contoh pertama adalah 34,123 memiliki 5 angka bena, yaitu 3, 4, 1, 2, dan 3. Selanjutnya 0,273 memiliki 3 angka bena, yaitu 2, 7, dan 3. Contoh nomor 3, 0,0030 memiliki 2 angka bena, yaitu 3 dan 0. Kita bisa lihat dari contoh 2 dan 3, ketika ada angka 0 paling depan, dan di depan angka 0 itu tidak ada angka yang tak 0, maka 00 tersebut tidak termasuk sebagai angka bena. Berbeda halnya dengan contoh nomor 4. 72 bukanlah 0, maka angka 0 di tengahnya kita ikut sertakan sebagai angka bena. Contoh selanjutnya 1230, 1,230 dan 0,000123. Ketiganya memiliki 4 angka bena, yaitu 1, 2, 3, dan 0. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan di bawah ini yuk. Berapa ya nilai angka bena dari soal-soal tersebut? Coba difikirkan ya. Bagaimana? Sudah dapat hasilnya? Nah, sekarang mari kita jawab bersama-sama. 1,5 dikali 10 pangkat 7 sama dengan 15 juta. Memiliki 8 angka bena, yaitu 1,5, 0, 0, 0, dan 0. Jawaban nomor 2, 4,3123 dikali 10 pangkat 2 itu sama dengan 431,23. Memiliki 5 angka bena, yaitu 4, 3, 1, 2, dan 3. Bagaimana? Sudah paham? Nah, yang belum paham boleh ditanyakan ya. Sebenarnya ini masih mudah. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang aturan pembulatan bilangan. Bilangan 3,1416 diperoleh dari hasil pemotongan 4 desimal. Proses pemotongan inilah disebut dengan pembulatan. Untuk melakukan pembulatan bilangan, kita harus mengikuti aturan-aturannya. Sebagai contoh, 1,658343 ini dibulatkan 3 angka desimal. Nah, kita lihat angka ke 3 ditambah satunya berarti angka keempatnya nih. Kita lihat apakah kurang dari 5. Ternyata kurang dari 5. Jika ya, nilainya tetap tidak berubah. Selanjutnya, jika angkanya ke n plus 1 lebih besar dari 5, maka ditambah satu satuan. Contohnya 3,46576. Angka keempatnya ditambah 1, yaitu angka kelimanya, ternyata lebih besar dari 5, maka kita bulatkan menjadi 8. Hasilnya 3,4658. Bagaimana ketika angka n plus 1 bernilai tepat sama dengan 5? Maka kita perhatikan ya nilai n-nya. Jika n merupakan bilangan genap, maka angka ke n tetap tidak berubah. Jika angka ke n merupakan bilangan ganjil, lakukan pembulatan nilai ke atas. Contohnya bisa kita simak. Oke, tidak ada yang bingung kan? Mudah bukan? Sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu galat. Terdapat 3 macam galat atau kesalahan dalam suatu perhitungan numerik. Yang pertama, galat bawaan, yaitu kesalahan dari nilai data atau kekeliruan dalam menyalin data. Selanjutnya, galat pembulatan yang disebabkan oleh suatu komputer dengan beberapa prosedur numerik.
Selanjutnya, galat pemotongan. Terjadi karena tidak dilakukan hitungan sesuai prosedur matematika. Galat adalah selisih numerik antara besar nilai sejati atau nilai sebenarnya dengan aproksimasinya. Jika X adalah nilai sebenarnya dan X bintang adalah nilai pendekatan atau aproksimasinya, maka kekeliruan mutlaknya atau galatnya adalah nilai sebenarnya dikurang dengan nilai pendekatannya. Kita lihat contoh selanjutnya. Kasus 1, seorang anak melaporkan panjang kawat 99 cm, padahal panjang sebenarnya adalah 10 cm, sehingga galatnya adalah panjang sebenarnya dikurang dari panjang taksiran. Hasilnya adalah 1 cm. Kasus 2, anak lain melaporkan panjang pulpen 9 cm, padahal panjang sebenarnya adalah 10 cm, sehingga galatnya 10 cm diambil 9 cm adalah 1 cm. Dari kasus dan 2 sama-sama 1 cm. Apakah sama galatnya? Yuk kita simak kembali. Dari kedua kasus tersebut terlihat galat E kurang bermakna sebab tidak ada informasi dari panjang sesungguhnya. Untuk menghindari interpretasi nilai galat, maka besar tingkat kesalahan dapat dinyatakan dalam bentuk galat relatif. Berikut merupakan rumus dari galat relatif dan persentasi galat relatif. ER sama dengan EX. EX di sini merupakan galat dibagi dengan nilai sesungguhnya atau nilai sejati. Sedangkan presentasi galat tinggal kita kalikan dengan 100%. Sekarang dari contoh kedua kasus tadi, bisakah kalian cari galat relatif dan presentasi galat relatifnya? Dicoba dicari ya. Gimana, sudah dapat hasilnya? Yuk kita bahas bersama-sama. Untuk kasus 1, nilai galat relatifnya adalah 0,01. Persentasi galatnya adalah 1%. Sedangkan untuk kasus kedua, galat relatifnya adalah 0,1. Sedangkan persentasi galat relatifnya adalah 10%. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk kita latihan. Cari ya nilai galat, galat relatif, dan persentasi galat relatifnya dari soal di bawah ini. Sekian pembelajaran video kali ini, semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.